Kalau nggak nyambung, akhirnya jahil. Kalau jahil, fatwa nar. Kalau Rasulullah haya'u minal iman, daripada bayan itu termasuk orang yang dia memahami imannya kepada Allah kurang. Wala'udzubillah min dzalik, kurang mendekat kepada kafah, kecukupan dalam mengimani Allah Subhanahu wa taala. Rusak kemaluan daripada rasa yang mampu merusak kesempurnaan al-bayan iman. Itu dikatakan Imam Muhammad Syafi'i dalam Ar-Risalah. Karena apa? Nah, karena nggak merhatikan, karena nggak alim, nggak tolabul ilmi. Bahaya. Apalagi terus an-nadhafatu minal iman. Ada 70 pecahan daripada cabang iman, ya. Itu yang dikatakan bayan itu cabang-cabang, ya. Ada apa segala macam. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammad al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adadan ni'amillahi wa ifdalih. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alamu ana fikum Rasulullah. Al-ayah. Wa qala aidan wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Shadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Alhamdulillah bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat sering salam kehadiran junjungan Nabi besar Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam di majelis Lailatul Khamis, di malam yang penuh berkah, di akhir Rajab, dekat Sya'ban, yang mana Sya'ban bulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah dekat Sya'ban. Mudah-mudahan ini malam Allah beri barakah Maulana al-Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Yang pertama, al-fakir hormati setelah Ramadan selaku khadim Majlis Lailatul Khamis, mudah-mudahan qabul hajat, sehat afiah badan, panjang umur, dimudahkan segala urusan. Dan Ustaz Ahmad, mudah-mudahan sehat afiah, digabul hajat, panjang umur, dimudahkan segala urusan. Dan antum semua jamaah pengajian Majlis Lailatul Khamis, mudah-mudahan dimanfaatkan ilmu dunia akhirat, digabul hajat, panjang umur, sehat afiah badan, dimudahkan segala urusan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala meletakkan bulan, yang bulan itu berganti-ganti, Muharram, Safar, terus silih berganti sampai ketemu akhir Dzulhijjah, terus ketemu Muharram lagi. Dan terus dikatakan fiha arba'atun hurum, dikatakan ada di situ 4 bulan yang haram, termasuk ini Rajab yang akhir, ya, yang di akhir Rajab, yang di waktu akhir hampir Sya'ban, ya. Apa haram
di sana suci, yang dibersihkan Allah di 4 bulan haram. Ada seorang perempuan ngandung, ya, selama nifas itu masa haram sampai selesai. Nah itu, ya, nah itu mukhalafat daripada di luar itu. Nah, 4 bulan ini lain. Nah, kalau Rasul dikatakan Nabi Sya'ban syahri. Nah, terus berganti Rajab, setelah Rajab ini Sya'ban, bulan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulanku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita mengenali Rasulullah untuk mengenali dinu Muhammad, untuk mengenali agama Rasulullah, supaya tabiat ittiba, ngikuti apa akhlak al-karimah Nabi Muhammad SAW. Kita melihat Rasulullah supaya mendapat pandangan Nabi SAW. Dikatakan Rasulullah, man ahya sunnati faqad ahabbani. Bihub, dengan cinta ke Rasulullah akan mendapatkan ilmu Nabi Muhammad SAW. Apa jahil? Ya orang yang enggak habbir Rasul, bughdu Rasul, na'udzubillah. Dia benci ke Nabi Muhammad SAW. Nah ini jahil. Ya enggak ada orang Islam enggak cinta ke Kanjeng Nabi Muhammad, ya. Ini Islam yang meragukan, abu-abu antara Islam maupun kafir, ya. Na'udzubillah min dzalik. Kalau Rasul, man mata bil bughdu ali Muhammadin mata kafiron. Jangankan benci ke Rasulullah, siapa kita benci ke keluarga Nabi, mati kafir, ya, apalagi benci Nabi Muhammad SAW. Nabi hubbir Rasul, dengan cinta kita ke Kanjeng Nabi Muhammad, ihya'us sunnah, ya, tanda orang ini menghidupkan sunnah. Karena qala Rasul, man ahya sunnati faqad ahabbani, akan dicinta Nabi. Jadi orang yang sunnah dijalankan, orang ini mendapat kecintaan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Wa man ahabbani, terus Rasulullah katakan Sya'ban, ketika Allah Subhanahu wa taala meletakkan keutamaan Sayyidina Muhammad SAW fi Sya'ban, turun ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima fi Sya'ban, di bulan Sya'ban. Maka ketika Mi'raj Nabi SAW, ana liman shalla 'alaik, kallallah, dikatakan Allah, aku kepunyaan orang bersalawat kepadamu wahai Rasulullah, wahai kekasih Allah Subhanahu wa taala, bima'nal hub, yang karena apa? Karena kecintaan Allah ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hablum minallah, hablum minan nas. Apa yang difikirkan manusia ini memikirkan Rasulullah, ini maf'ul. Siapa membuat orang ini hatinya nyambung ke Rasulullah? Fa'il Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, andai kita ini Allah beri ketentuan takdir baik. Nah, na'udzubillah, andai kata kita diberi buruk, bughdu ali Muhammad, gak cinta kepada habaib-habaib, ya, benci kepada keluarga Nabi Muhammad, wa ila dinu Muhammad, kepada agama Nabi Muhammad. Wah, ini orang na'udzubillah apa misal punya sifat nifak munafik, gak amanah, ya, gak melaksanakan hukukul walidainnya, gak birrul walidain, gak taat kepada kedua orang tua, gak melaksanakan hak-haknya hukukul walidain, gak ngerti siapa orang tua, harus bagaimana. Dan terus Allah Subhanahu wa taala memberikan keterangan cahaya fi Sya'ban. Fadilatu salawatu li Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang seperti itu dikatakan saat Ramadan, Masya Allah, pahalanya gede. Siapa nanti di akhirat kumpul dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yang paling banyak salawat ke Kanjeng Nabi, orang yang dia akan kumpul yang paling dekat dengan Rasulullah, yang paling
banyak dia bersolawat ke kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa Rasulullah. Fiha arba'atun hurum, 4 bulan akhir Rajab. Rajab ini yang dikatakan bulan ya, termasuk 4 bulan haram bersebelah dengan Sya'ban. Syahadatain, qul la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, selalu bergandeng. Ya, di masjid-masjid ada lafaz Allah, lafaz Muhammad, selalu sesetel. Ya, sampai dikatakan mufaqqih, di mana tempat enggak disebut nama kanjeng Nabi. Ya, enggak disebut nama kanjeng Nabi Muhammad, dia terhukumi najis tempat itu. Ya, coba kamar mandi. Kamar mandi enggak bisa dikasih nama Muhammad karena tempat itu najis. Jangan suka naruh apa-apa di dekat lubang tuh, lubang kamar mandi, itu kebiasaan setan. Nauzubillah min dzalik. Ihya as-sunnah faqad ahabbani kala Rasul. Kita ngerti masuk kamar mandi tempat khubuthul khaba'ith, tempat setan sepasang. Begitu apa di air kamar mandi, yo setan lagi. Luar biasa ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Madrasatul ula diajarkan Rasulullah bagaimana taat birrul walidain, taat kepada bagaimana ketaatan kepada kedua orang tua. Nah, dikatakan ini orang yang sedik, ikuti sifat Nabi SAW, amanah, enggak menjadi munafik, terus fatanah, pinter, cerdas, terus tabligh, baligh wani walau ayah kata Rasul. Disuruh kita ini memang ngerti, alim, ngerti, walaupun tanggal berapa sekarang, hari apa sekarang, waktu kapan masuk Sya'ban, kapan akhir Rajab. Oh, ini karena faridatun, hukum farad, sesuatu yang enggak bukan masalah, boleh saja tapi dihukumi wajib. Ya, harus dikatakan membawa amanah, alim, harus pinter. Kalau nggak pinter kurang. Kalau udah kurang, ya lama-lama nggak nyambung. Ya, kalau nggak nyambung, akhirnya jahil. Kalau jahil, fatwa nar. Kalau Rasulullah haya'u minal iman, daripada bayan itu termasuk orang yang dia memahami imannya kepada Allah kurang. Wala'udzubillah min dzalik, kurang mendekat kepada kafah, kecukupan dalam mengimani Allah Subhanahu wa taala, rusak kemaluan daripada rasa yang mampu ngerusak kesempurnaan al-bayan iman. Itu dikatakan Imam Muhammad Syafi'i dalam Ar-Risalah. Karena apa? Nah, karena enggak merhatikan, karena enggak alim, enggak tolabul ilmin. Wahaya. Apalagi terus an-nadhafatu minal iman. Ada 70 pecahan daripada cabang iman, ya. Itu yang dikatakan bayan itu cabang-cabang. Ya. Ada apa segala macam. Masya Allah. Ilmu, ya, ilmu. Tarikh tentang sejarah. Ya, sejarah sirah nabawi apa segala macam. Sirah maulid Nabi, ya, sejarah perjalanan tentang kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus Al-Qur'an, Al-Kitab, Al-Qur'an. Dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Qur'an kitab Allah, ya, iman, termasuk bayan daripada orang, udah kesempurnaan orang ini bagaimana mengenali Rasulullah. Terus dikatakan, nah, makanya hati-hati. Di saat seorang mengenali Sya'ban, dia akan ngerti salawat. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala letakkan Sya'ban setelah Rajab. Begitu kita ngerti Ramadan, Ramadan ini spesial, sunnah jadi wajib pahalanya. Luar biasa, martabak ibarat makanan, martabak spesial, lengkap. Masya Allah, saking enak, lezat, kelezatan Ramadan. Oh, sampai sunnah menjadi wajib. Luar biasa. Kenapa? Karena mendapatkan al-jannah kala Rasul.
Man ahya sunati, dia menghidupkan sunnah Rasulullah, orang ini mendapatkan jannah surga. Al-muhim kesimpulan mendapatkan surga orang ini. Naam dikatakan mendapatkan habr Rasul, tapi ikhtiar usaha. Masya Allah, akhir husnul khatimah, amin. Mendapatkan senang karena dengan iman, ngimani kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, enggak kufur akan ketaatan Rasul, ketaatannya kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ya Allah, doa, salawat doa, salat doa, hidup doa, minta kepada Allah. Bagaimana enggak meminta ketika seorang bernafas kau masih hidup, kau belum terhukumi mati. Kalau orang enggak minta kepada Allah, mati. Mati enggak salat, mati. Bukan manusia ini, manusia hidup tanpa ruh. Qasof orang itu karena meninggalkan salat. Pada hakikat seorang ini hidup dalam kekosongan, zalim orang ini, zalama nafsahu, dikatakan seperti itu. Masya Allah. Ihya sunnah, menghidupkan sunnah Nabi Muhammad di Sya'ban, bulan salawat li Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kenapa sebab ditambahkan Sayyidina? Karena sahabat bertanya kepada Rasulullah, bolehkah aku wahai Rasul menambahkan Sayyidina? Dikatakan Nabi Muhammad itu lebih bagus. Kita ahlu sunnah wal jamaah menggunakan Sayyidina. Ada yang enggak pakai Sayyidina, wallahu alam, enggak ngerti. Dibahaslah ratib ala tos, enggak pakai Sayyidina, wallahu alam. Ada ratib yang pakai Sayyidina, khalas selesai. Enggak usah mikir apa segala macam, orang enggak ngerti Nabi alam masa bodoh, enggak usah diurusin. Yang penting kita ngedekatkan diri kita ke Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Ihya sunnah Nabi. Allah akan memberikan kemuliaan. Man ladhi khairan yufaqihu fid din. Siapa bagaimana kita mendapat kehendak Allah, bagaimana kita dilihat Allah, nyari hati ke Allah melalui kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat luar biasa. Salawat ini dosa besar 10 Allah hancur leburkan. Ya, dikatakan semua dosa orang ini langsung bersih, langsung hilang 10. Bayangkan, luar biasa fadail salawat li Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Nabi, aku sudah melakukan dosa besar ya Rasulullah. Nabi enggak mengatakan salawatnya ke Nabi Muhammad, enggak. Nabi katakan Allah Maha Pengampun. Aku ya Rasulullah melakukan dosa besar ya Rasulullah. Apa Allah masih mengampuni dosaku? Kata Nabi, Allah Maha Pengampun, asal jangan syirik. Ya, asal jangan syirik. Apalagi fadail salawat, fadilah daripada salawat ke kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akal harus alim, harus ngerti ilmu. Apalagi mikir urusan agama Nabi Muhammad. Apalagi biwasitatir Rasul. Bagaimana kita dengan mengikuti kanjeng Nabi Muhammad? Kalau kita enggak ngikuti kanjeng Nabi Muhammad, kita enggak pinter. Akalnya jalan. Kalau kita ngikuti Rasulullah pasti kau alim. Orang yang ngikuti Nabi Muhammad dapat fadilah sunnah Nabi Muhammad. Banyak salawat ke Nabi Muhammad, alim. Allah akan berikan segala kemudahan ketika meminta doa, meminta kepada Allah dengan menyebut nama Nabi Muhammad. Sampai matinya orang dengan menyebut nama Nabi Muhammad. Husnul khatimahnya orang, dan khusus orang ini mati khusus karena nyebut kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa di Sya'ban, nisfu Sya'ban, akhir tahun. Yo akhir tahun amal. Ada sana'u amal, sanatul amal, ini tahun amal sampai nanti 15 nisfu Sya'ban. Begitu itu masuklah terus 16, 17 Sya'ban sampai Ramadan. Bagaimana kita dilihat dari Rajab? Bagaimana Rajab? Istighfar apa enggak ke Allah? Meminta ampunan apa enggak ke Allah? Telat Rajab sampai Sya'ban. Telat nisfu sampai Sya'ban. Sampai Sya'ban. Qala Rasul, dikatakan Nabi, Sya'ban syahri.
Sya'ban bulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Ramadan ya kebangetan. Sampai Ramadan, awal Ramadan kebangetan. Gak bener-bener sampai Ramadan keterlaluan. Tapi sampai Sya'ban, sampai Ramadan terus berusaha lebih di bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan. Karena ini bulan yang dikatakan bagaimana kita ini mendapatkan magam di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasul seperti Nabi Muhammad ketika Mi'raj Rasulullah mendapatkan kemuliaan Nabi, mukjizat termasuk mukjizat besar Nabi Muhammad Isra Mi'raj ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam 27 Rajab Allah berangkatkan ila hadratillah. Kalau Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, subhanalladzi asra bi abdihi laila minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ketika apa dikatakan malam itu Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam, Wulid al-Mustafa fi waktu syahr Yaumu Itsnin. Ketika itu luar biasa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mulai berbentuk di rahim Sayyidah Aminah, terus Sya'ban, terus Ramadan, terus Syawal, terus Dzulqa'dah, terus Dzulhijjah, terus Muharram, terus Safar, terus Rabiul Awal. Lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terus bertambah tahun, terus sampai ketika Nabi terus Mi'raj, ketika umur 47 tahunan Rasulullah, 7 tahun setelah masa kerasulan, terus sebelum hijrah, terus akhirnya terus Sya'ban. Allah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sampai Nabi menemukan derajat, menemukan kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan salawat di habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dilainkan dari rasul-rasul Allah yang lain alaihi salam. Li habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perintah. Kapan mulai umat Nabi Muhammad ketika disebut nama kanjeng Nabi Muhammad salawat li habibina Muhammad fi Sya'ban, turun perintah. Perintah Quran wajib. Perintah Al-Quran wajib. Perintah Nabi sunnah. Ya, perintah Nabi sunnah. Ketika orang melaksanakan perintah Nabi Muhammad mendapatkan kecintaan Allah. Bagaimana orang mendapatkan kecintaan Allah dengan menghidupkan sunnah Nabi Muhammad? Gak menghidupkan sunnah Nabi Muhammad gak dapat cinta. Gak martabak spesial, martabak biasa. Na'udzubillah min dzalik. Rugi. Wahada rugi orang ini. Al-Imam Syafi'i katakan kagum kepada ayat ini. Allah bersumpah wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilu shalihat. Ya, mukmin orang ini dan apa takwa. Orang ini takwa kepada Allah, melakukan amalun saleh, amal mulia, ya, termasuk salawatul Rasulillah, salawat ke kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini amal yang besar, ya. Ulama katakan salawat wal istighfar ini amalan yang paling puncak-puncaknya amal. Masya Allah. Ya, istighfar kita. Salawat langsung Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa malaikatahu. Innallaha, sesungguhnya Allah. Wa malaikatahu, dan malaikat Allah yusalluna 'alan nabi. Dikatakan malaikat Jibril, dia Allah, kami Allah. Salawat ke kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan terus dikatakan dalam kekaguman Imam Syafi'i dalam kalimat ilal ladzina amanu wa amilu shalihat, dan Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu, orang yang iman, wa amilu shalihat, terus dia banyak beramal saleh, aku akan diapakan aku di akhirat ini. Aku akan mendapatkan kesenangan atau susah di akhirat.
Bagaimana amalku diterima atau enggak di sisi Allah? Dengan mengikuti sunnah Nabi Muhammad, mendapatkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau enggak mendapatkan ridha Allah, rugi. Innal insana lafi khusrin. Imam Syafi'i kagum kepada ayat ini. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Karena Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi mimpi orang itu. Enggak bisa seperti Ali Habsyi. Masya Allah, andai kata di surga, Habib Ali Habsyi katakan, gak ada kajian Nabi Muhammad, Habib Ali gak mau masuk ke surga. Masya Allah, akhlak, adab yang dikatakan menjadikan kita ngerti Sya'ban. Sya'ban bulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, andai kata Ramadan, ya bibarakatu Sya'ban, balighna Ramadan. Andai kata Rajab, ya bibarakatu Rajab, wabarakatuh Sya'ban, wabalighna Ramadan. Karena sekarang dikatakan begitu indah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Habib Ali katakan seperti itu. Sampai Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi Sahib Malisim Tudurar begitu cintanya ke Kanjeng Nabi Muhammad. Di zaman itu Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani kagum ke Habib Ali Habsyi. Aku belum pernah melihat zuriyah Kanjeng Nabi Muhammad seperti Habib Ali Habsyi. Kenapa Syekh Yusuf katakan seperti itu? Habib Ali sangat ngerti datuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena hub, karena cinta. Orang benci susah. Kalau udah benci susah. Orang benci ini sampai dia bisa-bisa nggak demen sembahyang, hati-hati. Udah nggak usah kelaguan benci-benci, jangan. Benci ini sampai kita benci sama sesuatu yang dibenci pasti sesuatu yang nggak bener. Kalau kita cinta, kita demen sesuatu yang bener. Lu ngapain benci? Karena benci ini nggak ada tempat yang bener. Cinta ini yang sesuatu yang ditata Allah. Hablu minallah, hablu minannas. Itu yang dikatakan seorang menemukan Sya'ban sehingga orang ini hidup mendapatkan barakatus Sya'ban. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Wabillahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.